Assalamualaikum, halo teman-teman, happy weekend. Di video kali ini saya akan bagikan resep buntil daun singkong. Selain buntil daun pepaya, buntil daun singkong bisa juga loh dijadikan ide pilihan masakan murah dan enak. Yuk simak cara membuat buntil daun singkong di video ini. Namun tetap ya, dukung terus channel ini agar berkembang dan memberikan banyak manfaat dengan klik tombol subscribe. Juga nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, biar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan. Pertama-tama kita siapkan daun singkong, usahakan yang lebar ya. Kemudian kita rebus dengan garam dan soda kue. Banyaknya garam dan soda kue ini menyesuaikan dengan jumlah air yang digunakan dan banyaknya daun singkong. Tujuan digunakannya garam dan soda kue ini adalah agar daun singkongnya ini lebih cepat matang, namun warnanya masih tetap hijau segar. Rebus sampai daun singkongnya benar-benar matang ya teman-teman, agar nanti buntil daun singkong yang dihasilkan juga matang gitu. Nanti kalau misalkan ininya nggak matang, proses masak ke depannya akan susah ya. Kemudian kita siapkan 3 buah jengkol, kemudian teri yang kecil-kecil, jengkolnya kita potong kayak gini ya. Udang rebon atau teri kecil saya pakai 2 sendok makan. Kalau ada teri medan lebih bagus. Ini direndam dengan air panas, tunggu suhunya dingin baru disaring kemudian dicuci. Bisa digoreng setelah dicuci atau bisa juga nggak usah digoreng. Yang pasti adalah harus dicuci dulu ya. Kemudian 4 bawang putih, 5 bawang merah, setengah sendok makan ketumbar kita haluskan. Lalu tambahkan 7 sendok makan kelapa parut. Nah, untuk kelapa parutnya ini harus dan wajib banget yang muda, kelapa parut muda ya. Kemudian setelah itu kita tambahkan jengkol yang udah kita potong-potong tadi dan teri kecil yang sudah dicuci ya. Boleh digoreng sekali lagi, enggak juga enggak apa-apa. Ditumbuk sebentar, kemudian diratakan. Lalu tambahkan bahan-bahan lain seperti gula pasir, kemudian garam ya. Saya pakai 2 sendok teh gula pasir. Untuk penyedapnya saya pakai setengah sendok teh dan garamnya setengah sendok teh. Diratakan sambil dihaluskan ya, karena kan gula pasir teksturnya nggak halus ya. Kalau udah merata, tercampur rata, jangan lupa koreksi rasa ya. Boleh ditambahkan juga petai Cina ataupun yang lainnya ya. Kita mulai tata daun singkongnya. Saya dua-dua gitu ya, 2, kemudian di arah sebaliknya juga 2 seperti yang di video. Inilah pentingnya menggunakan daun singkong yang lebar. Kemudian isi dengan isian kelapa parut tadi. Kita mulai gulung menyerupai risoles gitu ya, kayak kita bikin risoles atau lumpia, persis banget kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, sisihkan sebentar, kita ambil daun singkong 1 yang lebar, yang paling lebar. Nah, kita mulai lipat-lipat berseberangan seperti yang saya lakukan di video ya. Jadi arahnya berseberangan, kebalikan. Kalau udah, pokoknya nanti di terakhir tuh menyisakan 2 daun singkong untuk dibikin tali. Kurang lebih seperti ini ya. Disisakan 2, kemudian langsung kita ikat. Hati-hati mengikatnya, jangan sampai robek daun singkongnya. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Jadi teman-teman yang nggak punya tali, nggak usah bingung ya. Kalau zaman dulu itu pakainya klaras atau daun pisang yang kering ya. Zaman sekarang susah. Sisihkan, kemudian kita siapkan 12 cabai merah, kemudian bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, dihaluskan. Kemudian tambahkan 2 serai yang digeprek. Untuk takarannya nanti saya lengkap ya, cantumkan di description box. Tambahkan juga lengkuas dan 4 daun salam. Lengkuasnya juga digeprek ya teman-teman. Siapkan minyak yang udah panas. Kita mulai masak aja bumbu yang udah dihaluskan tadi. Masak sampai dipastikan benar-benar mengeluarkan aroma yang enak dan nggak bau cabai mentah ya. Kemudian kita masukkan bumbu pelengkapnya, serai, lengkuas, kemudian daun salam. Lalu siapkan juga santan. Santannya ini saya parut dari setengah
kelapa tua menghasilkan 700 ml santan. Boleh pakai santan instan, ditambahkan air hingga volumenya menjadi 700 ml. Tambahkan 1 sendok teh garam, 3/4 sendok teh gula pasir, 3/4 sendok teh penyedap. Kalau santannya udah masuk, wajib diaduk-aduk agar tidak pecah santan ya teman-teman. Kemudian kita masukkan buntil daun singkongnya. Sambil terus diaduk-aduk kayak gini ya, jangan lupa koreksi rasanya. Kalau rasanya udah sesuai, udah enak ya, nggak ada yang perlu diperbaiki, tinggal ditunggu kuahnya sedikit menyusut. Atau kalau teman-teman mau kuahnya banyak, boleh, itu tergantung selera ya. Ini enak banget, bisa dijadikan ide menu masakan buka puasa ataupun sahur mengingat sebentar lagi bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.